Ini adalah kisah nyata yang pernah dihadapi Mas Bian saat pulang dari Jakarta. Saat itu ia pulang melalui Alas Roban, tepatnya jalur utara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah mensubscribe channel ini. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah dunia akhirat. Cerita ini dimulai saat Mas Bian hendak pulang dari Jakarta ke Jepara. Saat itu ia sedang menempuh perkuliahan di Jakarta. Ia langsung memesan tiket bis pada sore hari. Singkat cerita, setelah sekian lama ia di dalam bis, tiba-tiba ia merasa waktu dengan singkat sudah maghrib. Lampu di dalam bis waktu itu dimatikan oleh si supir. Akibatnya di dalam bis pun gelap gulita. Saat itu penumpang mulai sepi. Dari 20 kursi hanya tersisa 6 penumpang. Selama perjalanan menurut Mas Bian belum ada tanda-tanda keanehan. Sampai pada akhirnya Mas Bian hendak sholat maghrib. Saat itu ia terpaksa sholat di dalam bis dalam keadaan duduk. Ketika ia mengumandangkan takbir, Mas Bian merasa ada yang meniup di telinga kirinya. Namun Mas Bian belum merasa ada keanehan. Ia mengira itu adalah tiupan dari AC. Setelah sampai pada ruku, Mas Bian merasa tiupan angin itu semakin kencang. Bahkan anehnya, tiupan itu bercampur dengan suara ketawa kecil. Hawa bis terasa dingin. Saat iktidal alias bangkit dari ruku, ia melihat di depan kursi, ada kepala terbalik yang menggantung. Ia langsung berteriak, sampai supir dan kernitnya kaget. Mas Bian pun ditanya oleh kernit. Ia hanya menjawab bahwa ia sedang kaget karena menonton film horor. Akhirnya Mas Bian pindah kursi ke depan. Setelah duduk di depan, suasana normal kembali. Saat itu bis yang ditumpangi Mas Bian lewat tol Cipali, dan pernah berhenti di rumah makan pada jam 11 malam. Setelah selesai makan, bis yang ditumpangi Mas Bian kembali berangkat. Saat itu tol Brebes Pemalang belum ada. Akhirnya bis itu harus melewati Alas Roban. Selain kisah dari Mas Bian, Alas Roban merupakan salah satu tempat yang dinilai angker oleh masyarakat Indonesia, mulai dari orang yang berangkat sendiri, bahkan sampai yang berangkat rombongan. Perlu diketahui, Alas Roban ada 2 jalur, jalur selatan dan jalur utara. Kebetulan bis yang ditumpangi Mas Bian saat itu melewati jalur utara, jalur yang dikenal keangkerannya, jalan yang sepi tanpa ada penerangan, membuat jalur itu menarik perhatian bulu kuduk. Saat bis yang ditumpangi Mas Bian melintasi Alas Roban, keadaan cuaca sedang hujan deras. Selain itu, bis yang ditumpangi Mas Bian sering mengalami masalah. Saat di tengah-tengah Alas Roban, bis itu mengalami masalah kembali di bagian kopling. Akhirnya supir beserta kornitnya memperbaiki kopling bis itu. Namun saat sebelum kopling bis itu belum selesai diperbaiki, Mas Bian melihat ada 5 anak kecil yang sedang bermain. Padahal waktu itu sudah jam 1 malam. Karena kurang meyakinkan, Mas Bian akhirnya memperhatikan lebih jelas ke arah wajah anak kecil itu. Namun siapa sangka, 5 anak kecil itu tidak satu pun yang mempunyai wajah. Bahkan ada yang tidak ada anggota tubuhnya. Karena merasa panik, Mas Bian mendatangi sopir bis itu yang sedang sibuk memperbaiki kopling. Mas Bian menyuruh sopir itu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran termasuk ayat kursi. Mas Bian dengan polosnya memberitahu pada si supir bahwa ia telah melihat penampakan anak kecil. Menurutnya, bis itu bermasalah karena gangguan makhluk halus. Namun si supir tidak mempercayai Mas Bian. Karena Mas Bian memaksa, akhirnya si supir mencoba untuk membaca ayat kursi. Terlihat dari gerakan bibirnya yang berkomat kamit. Setelah itu, siapa sangka, kopling bis itu kembali normal. Akhirnya bis itu berangkat lagi. Saat tiba di turunan, lagi-lagi bis itu kembali mogok. Tentu saja Mas Bian merasa ada yang aneh. Ia menilai bahwa ini lagi-lagi perbuatan makhluk halus. Akhirnya Mas Bian menoleh kanan kiri untuk memastikan itu. Namun Mas Bian tidak melihat penampakan apapun. Karena merasa lapar, akhirnya Mas Bian mengajak salah satu penumpang bis dengan nama samaran Pak Wawan untuk mencari warung. Tak lama kemudian mereka menemukan warung dengan cahaya lampu kuning. Warung itu berjarak sedikit jauh dari bis. Namun mereka tetap memaksakan diri untuk memasuki hutan. Sesampainya di tengah hutan, keadaan warung sangat sepi. Mas Bian mengucapkan matur nuwun di depan warung. Namun tak ada satupun yang menjawabnya. Tak lama kemudian Mas Bian mendengar suara seseorang yang sedang mencuci piring. Suara itu terdengar sekali di telinga Mas Bian. Tanpa merasa curiga, Mas Bian menghampiri suara yang berasal dari dapur itu. Di dapur tampak seorang wanita yang sedang mencuci piring yang sedang membelakangi Mas Bian. Tanpa basa-basi Mas Bian langsung memesan makanan. Anehnya si wanita hanya merespon Mas Bian hanya dengan 1 kali anggukan. Mas Bian pun langsung ke depan untuk menunggu pesanannya. Selang beberapa waktu, wanita itu ditemani seorang remaja yang memakai sarung dengan kaos biasa. Hal itu tampak dari bilik kecil warung.
Mas Bian merasa pemuda itu sedang menemani si wanita untuk menyiapkan pesanannya. Namun, setelah sekian lama, makanan itu tak kunjung sampai. Sesekali Mas Bian melihat ke tempat bis yang masih diperbaiki. Karena sudah merasa tak sabar, Mas Bian pun mengkonfirmasi kepada si wanita kenapa pesanannya masih tak kunjung selesai. Setelah Mas Bian mengkonfirmasi, wanita itu tampak mengelus-ngelus rambut sambil ketawa kecil. Sedikit demi sedikit wanita itu menoleh ke Mas Bian. Namun ternyata, wanita itu bukan manusia. Matanya tinggal satu, satunya hancur dan mulutnya lebar. Si wanita langsung berkata dengan bahasa Jawanya, "Mas mau makan?" Tanya si wanita itu, "Ini lagi disiapin sama anak saya." Tentu saja maksudnya adalah pemuda yang memakai sarung. Pemuda itu hanya mendengkur. Perlahan pemuda itu membalikan badannya. Ternyata pemuda itu perwujudan dari Genderuwo. Matanya merah dan mulutnya bertaring. Saat sarungnya dilepas, kakinya berbulu lebat. Tingginya bertambah menjadi 2,5 meter, tampak di tangannya ia sedang memegang golok. Mas Bian merasa ketakutan. Sontak ia lari ke depan menghampiri Pak Wawan. Mas Bian langsung menceritakan semuanya apa yang ia lihat di dalam dapur. Dan mengajak Pak Wawan untuk segera pergi dari sana. Namun Pak Wawan tak percaya dengan apa yang dikatakan Mas Bian. Hingga pada akhirnya makhluk menyeramkan itu keluar untuk menghampiri mereka. Setelah Pak Wawan melihat dengan mata kepalanya, akhirnya Pak Wawan percaya dan mengajak Mas Bian untuk segera lari. Namun sudah terlambat. Tiba-tiba semua pintu tertutup. Didobrak tidak bisa, karena sudah panik. Akhirnya Pak Wawan dengan tanpa pikir panjang, ia langsung menggenggam asbak dan segera memecahkan kaca warung itu. Mereka berdua pun lari, apesnya, kaki Pak Wawan sedikit pincang akibat terkena pecahan kaca. Akibat kejadian itu, kaki Pak Wawan ada bekas luka sampai sekarang. Luka itu terus mengingatkan Pak Wawan dengan kejadian yang tak masuk akal. Setelah mereka berdua lari, Mas Bian menoleh kanan kiri serasa ada yang mengejar. Ternyata mereka berdua masih dikejar sekitar 5 pocong. Selain itu ia juga melihat penampakan kuntilanak di mana-mana. 5 anak kecil yang ia temui di jalan pun ikut mengejar mereka. Setelah mereka sampai di jalan, ternyata bis itu sudah berangkat. Namun untungnya, bis itu berjalan pelan tidak terlalu jauh. Mas Bian langsung menggedor-gedor bodi belakang bis. Untungnya salah satu kernitnya menyadari kalau ada yang sedang ketinggalan. Setelah Pak Wawan dan Mas Bian naik bis, tampak di pinggir jalan penampakan pocong, kuntilanak dan 5 anak kecil yang sedang memperhatikan mereka. Langsung si supir berjalan ngebut untuk menjauh dari tempat angker tersebut. Setelah melewati alas roban, Mas Bian mengaku tidak ada hambatan apapun lagi. Dan cerita selesai. Silahkan tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah nyata lainnya.